Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpanahri, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang standar profesional akuntan publik. Lebih tepatnya, pada bagian kerangka kodifikasi berbagai standar profesi sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah auditing dasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian standar profesional akuntan publik atau biasa disingkat dengan SPAP. SPAP ini adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa pada akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan DSPAP-IAPI. Selanjutnya diketahui jika standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu sebagai berikut. 1. Pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. 2. Pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. 3. Pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. 4. Pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. 5. Pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Selain kelima standar tersebut yang masih dilengkapi dengan kode etik profesi akuntan publik yang merupakan aturan norma yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Pada tahun 2011, Institut Akuntan Publik Indonesia telah merevisi SPAP tersebut. Dapat diperhatikan pada gambar berikut, berupa kodifikasi dari Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011. Berikutnya, saya akan menjelaskan kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Dapat diperhatikan jika kerangka kodifikasi berbagai standar profesi terbagi atas 2 perikatan, yaitu perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Bagian pertama yaitu perikatan atestasi, yang merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang akan menyatakan apakah asersi suatu entitas dan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi 3 tipe perikatan atestasi. 1. Pemeriksaan, 2. Review, 3. Prosedur yang disepakati. Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih umum dan standar atestasi. Berdasarkan hal tersebut, perikatan atestasi terbagi atas 2 standar, yaitu standar auditing dan standar atestasi. 1. Standar auditing yang merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.
Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA, termasuk interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Standar ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Di dalam standar ini juga terdapat standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian dari standar umum, yaitu sebagai berikut. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian dari standar pekerjaan lapangan, yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkungan dan pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar mengenai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian dari standar pelaporan, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, baik dalam periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuatu asersi bahwa menyatakan demikian tidak dapat diberikan. Bagian kedua dari perikatan atestasi adalah standar atestasi yang memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah, review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT, termasuk dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Standar atestasi ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaannya bersifat wajib. Di dalam standar ini terdapat standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari standar umum, yaitu sebagai berikut. 1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. 2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih
yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. 3. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya. 4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. 5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari standar pekerjaan lapangan, yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Bukti yang harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Berikutnya yaitu standar pelaporan. Terdapat beberapa bagian pada standar ini, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. 2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. 3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. 4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakai laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Bagian kedua dari kerangka kodifikasi berbagai standar profesi, yaitu perikatan non-atestasi, yang merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan. Selain itu, perikatan ini merupakan rangka dari standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kerangka tersebut. Pertama, yaitu standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain: A. Komplikasi laporan keuangan. B. Review atas laporan keuangan. C. Laporan keuangan komparatif. Selain itu, standar ini terdiri dari pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Kedua yaitu standar jasa konsultasi, merupakan panduan bagi praktisi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Jasa konsultasi dapat berupa A. Konsultasi, B. Jasa pemberian saran profesional, C. Jasa implementasi, D. Jasa transaksi, E. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya.
F. Jasa produk. Selain itu, standar ini terdiri dari pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK, dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar konsultasi atau IPSJK. Selanjutnya, yang ketiga yaitu standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu pada kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan memenuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi sebagai berikut. A. Independensi. B. Penugasan personal. C. Konsultasi. D. Supervisi. E. Pemekerjaan. F. Pengembangan profesional. G. Promosi. H. Penerimaan dan keberlanjutan klien. I. Inspeksi. Selain itu, standar ini terdiri dari pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Itulah pemaparan materi tentang kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Akhir kata, perluaslah cakrawala pengetahuanmu dan terus belajar. Jadilah generasi muda agent of change untuk negeri Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.